sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih jauh lagi, tentu di sini kita akan sedikit mengulas mengenai tata letak negara kita tercipta, yakni Indonesia, yang mana dalam tata letak di sini itu sangat berpengaruh sekali dalam proses tumbuhnya kebudayaan yang ada di Indonesia sendiri, ya kan? Oke, langsung saja ya. Yang pertama, kita melihatnya dari letak astronomis Indonesia sendiri, di mana Indonesia di sini terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan, dan Indonesia juga terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang kedua, yakni kita melihatnya dari segi geografis Indonesia itu, di mana Indonesia di sini terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Di samping itu, Indonesia juga terletak pada dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya tata letak di Indonesia atau tata letak negara Indonesia kita tercipta itu sangat-sangat berpengaruh kepada perkembangan atau pertumbuhan kebudayaan yang ada di Nusantara ini, mulai dari prasejarah, terus masa klasik, bahkan masa modern seperti sekarang ini. Akan tetapi saya di sini akan membahasnya pada masa sejarah klasik Indonesia. Teman-teman yang saya sayangi dan saya hormati, di sini kita akan sedikit menjerumus lebih dalam lagi atau sedikit masuk ke lebih dalam lagi mengenai pembahasan materi kita hari ini. Di masa klasik di sini, masyarakat Indonesia itu sudah mulai mengenal aksara, sudah mulai mengenal tulisan, di mana hal ini merupakan sebuah tanda bahwa pada masa-masa masyarakat klasik di sini sudah mulai memiliki kebudayaan atau perkembangan kebudayaan itu udah ada lah, terutama pada masa masuknya kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Baik teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, di mana kejadian ini merupakan periodisasi sejarah pada masa klasik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih jauh lagi, tentu kita akan membahas mengenai apa sih agama Hindu itu, apa sih agama Buddha itu. Yang pertama di sini adalah agama Hindu. Agama Hindu sendiri adalah sebuah agama yang merupakan hasil atau wujud sinkretisme percampuran antara bangsa Dravida dan bangsa Arya, di mana bangsa Dravida di sini merupakan penduduk asli suku India yang bertempat di daerah Sungai Indus. Di dalam agama Hindu, mereka mengenal adanya 3 dewa atau dengan istilah Trimurti, yang mana dewa pertama yakni Dewa Brahma. Dewa Brahma di sini menempati dudukan sebagai pencipta alam. Yang kedua yakni Dewa Wisnu, di mana Dewa Wisnu di sini berkedudukan sebagai dewa pemelihara alam. Yang ketiga yakni Dewa Siwa, di mana Dewa Siwa di sini merupakan dewa sebagai perusak alam. Mengenai kitab ajaran agama Hindu, mereka mengenal adanya kitab Weda, di mana nama kitab Weda di sini ada beberapa nama. Yang pertama yakni nama kitab Rigweda, yang kedua yakni kitab Yajurweda, yang ketiga yakni kitab Samaweda, yang ketiga yang keempat yakni kitab Artama Weda. Lain dari 4 kitab di atas tadi, di dalam agama Hindu juga terdapat 2 kitab lainnya, yakni kitab Brahmana dan kitab Panisat, di mana di dalam kitab Panisat tersebut terdapat ajaran bagaimana seseorang itu ingin terhindar dari penderitaan atau samara. Nah, selanjutnya di dalam agama Hindu kita mengenal adanya istilah kasta, di mana kasta di agama Hindu sendiri dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yakni kasta Brahmana, dan yang kedua yakni kasta Ksatria, yang ketiga yakni kasta Waisya, dan yang terakhir yakni merupakan kasta Sudra, di mana kasta Sudra di sini menempati urutan yang paling rendah di ajaran agama Hindu.
pertanyaannya adalah kenapa sih kok ada istilah kasta di dalam agama Hindu? Jawabannya adalah istilah kasta di agama Hindu di sini bertujuan untuk membedakan status sosial. Dalam sejarahnya kan terdapat dua bangsa, bangsa Arya dan bangsa Dravida. Nah, di situ kasta tersebut digunakan untuk pembeda status sosial antara bangsa Dravida sebagai suku bangsa asli India dan bangsa Arya sebagai bangsa pendatang. Yang kedua di sini adalah agama Buddha, di mana kemunculan agama Buddha di sini merupakan sebuah respon atau sebuah reaksi terhadap agama Hindu, yang mana agama Buddha di sini menilai bahwa agama Hindu di sini tidak bersifat demokratis sama sekali karena masih adanya istilah kasta. Ajaran agama Buddha sendiri di sini dibawa oleh salah satu tokoh yang bernama Siddhartha Gautama. Di dalam agama Buddha terdapat kitab yang bernama Tripitaka. Nah, Tripitaka sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Di dalam ajaran agama Buddha di sini terdapat 2 aliran. Yang pertama adalah aliran Hinayana dan yang kedua yakni adalah aliran Mahayana, di mana pada aliran Hinayana di sini ketika seseorang ingin mencapai nirwana atau surga, di sini tergantung pada usaha mereka sendiri. Yang kedua yakni pada aliran Mahayana, ketika seseorang ingin mencapai nirwana atau surga, mereka harus atau tergantung kepada kebijakan dan walas asih. Setelah kita mengenal apa itu agama Hindu dan apa itu agama Buddha, tentu kita akan membahas masalah bagaimana sih kedua agama ini bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Banyak teori-teori yang menyatakan atau menjelaskan bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Di antaranya adalah teori kesatria, yang mana teori ini digagas oleh Majunda, berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Indonesia di sini disebabkan oleh ajaran kaum kesatria, di mana para kesatria di sini mereka melarikan diri dari Hindia dan mendirikan kerajaan-kerajaan di pulau Indonesia dan Asia Tenggara. Akan tetapi teori ini kurang begitu kuat karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung adanya teori tersebut. Yang kedua yakni teori Waisa. Teori ini digagas oleh N.J. Krom, yang mana beliau berpendapat bahwa kelompok yang berperan penting dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia merupakan kelompok Waisa. Pada dasarnya masyarakat India di sini mereka itu mempunyai budaya, yakni budaya berdagang keluar untuk mencari rempah-rempah, di mana perniagaan tersebut dilakukan melalui jalur laut dengan mengandalkan angin atau hembusan alam untuk membawa mereka ke tujuan tempat mereka. Jadi di sini mereka hanya mengandalkan angin atau kekuatan alam yang bisa membawa mereka ke tempat tujuan mereka. Jika angin tersebut baik, maka mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Jika angin tersebut tidak bersahabat, maka mereka akan menempat di suatu wilayah dan melakukan perkawinan, sehingga keluarga mereka dan semuanya diberikan pembelajaran kebudayaan Hindu dan Buddha yang mereka bawa. Yang ketiga yakni teori Brahmana. Gimana teori Brahmana di sini digagas oleh J.C. Van Lier, yang mana J.C. Van Lier di sini berpendapat bahwa kaum Brahmana sangat memiliki peran aktif dan penting di dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Bagaimana tidak, mereka datang ke Indonesia untuk menghadiri undangan yang dikirim oleh para
pemimpin kepala suku yang ada di Indonesia. Selain itu, Cixi Van Lier juga mendasarkan kepada temuan-temuan prasasti yang dimana di situ tertuliskan sebuah aksara Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana aksara Sanskerta dan huruf Pallawa tersebut hanya bisa dikuasai oleh kaum Brahmana. Dan oleh kenapa Cixi Van Lier tersebut mengatakan bahwa terdapat teori Brahmana dalam proses penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Ada satu hal yang terlewatkan tadi, di samping mereka kaum Brahmana itu datang ke Indonesia untuk memenuhi panggilan atau undangan pimpinan-pimpinan yang ada di Asia Tenggara ataupun Nusantara. Kepala suku di sini itu juga memiliki tujuan tersendiri, yakni mereka ingin meningkatkan status sosial mereka dengan mempelajari atau mendekatkan diri kepada kasta Brahmana yang mereka undang tersebut. Nah, yang terakhir di sini ada yang namanya teori arus balik, di mana teori arus balik di sini lebih ke lebih ke peran bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan dan agama Hindu Buddha yang ada di wilayah Nusantara ini. Kesimpulannya adalah dengan adanya letak Indonesia yang sangat strategis, di mana Indonesia berada di antara dua benua dan di antara dua samudra, serta berada di jalur perdagangan antara negara-negara lain. Hal ini menjadikan pertumbuhan kebudayaan tersendiri, pertumbuhan kebudayaan tersendiri yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengingat agama asli orang Indonesia itu sendiri bukan agama Hindu dan Buddha, akan tetapi mereka mempunyai kepercayaan sendiri, yakni animisme dan humanisme. Dengan adanya jalur perdagangan tersebut, maka sangat berpengaruh sekali dan berperan aktif untuk pertumbuhan kebudayaan tradisi yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi pesan saya itu, kalian tuh jangan pernah bosan dengan pelajaran sejarah. Kadang ada seseorang yang berpikiran, kenapa sih belajar sejarah gitu? Apa sih gunanya belajar masa lalu itu? Nggak ada gunanya tahu gitu kan. Tapi jangan berpikiran seperti itu dulu gitu. Sebenarnya belajar sejarah itu asik gitu. Ketika kita melihat masa lalu, kan berarti kita melihat keburukan bangsa kita, masa lalu lika-liku bangsa kita. Itu bukan, tapi kita itu belajar bagaimana adanya fenomena-fenomena tertentu sehingga kita kedepannya itu bisa lebih baik gitu. Tidak semua ketika kita melihat masa lalu itu menjadi buruk, tapi justru sebaliknya, kita belajar sejarah itu untuk memiliki cita-cita yang luhur guna menciptakan kesejahteraan bagi kita semua yang ada di bumi pertiwi ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum